Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 21 ayat 16. Bukankah kebahagiaan mereka jauh daripada aku? Rancangan orang fasik jauh daripadaku. Judul renungan hari ini, bahagia yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa iri melihat orang yang hidupnya jauh dari Tuhan justru tampak lebih berhasil, lebih kaya, lebih bebas, menikmati hidup? Media sosial sering membuat kita berpikir, mengapa hidup mereka enak sekali, padahal mereka tidak peduli dengan Tuhan. Kita bisa tergoda merasa seperti itu Bapak Ibu. Seakan-akan ikut Tuhan justru membuat kita kehilangan banyak hal. Inilah yang juga pernah menjadi pergumulan Ayub. Di dalam Ayub pasal 21, Ayub sedang menjawab sahabat-sahabatnya yang menuduh bahwa orang fasik pasti hidupnya hancur. Tetapi Ayub melihat kenyataan yang berbeda. Banyak orang fasik tetap makmur, hidup panjang, bahkan tampak bahagia. Namun demikian Bapak Ibu, di ayat yang ke-16, Ayub menegaskan satu hal yang penting. Dia berkata bahwa kebahagiaan mereka jauh daripada Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya apapun yang dimiliki orang fasik, tanpa Allah semuanya kosong. Kekayaan bisa memberi kesenangan, tetapi tidak bisa memberi ketenangan. Popularitas bisa membawa sorotan, tapi tidak bisa menjawab kerinduan terdalam dari jiwa kita. Rancangan orang fasik pada akhirnya akan berakhir dengan sia-sia, karena diputuskan dari sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman ini, kita hidup di zaman di mana ada banyak pergumulan yang serupa yang kita hadapi. Kita bisa merasa tertekan oleh standar dunia. Dunia berkata sukses itu berarti kaya. Bahagia itu berarti bebas melakukan apa saja. Berharga itu berarti terkenal. Namun demikian Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hanya ada ketika kita dekat dengan Allah. Mungkin kita tidak mempunyai banyak materi sebanyak orang lain. Mungkin hidup kita penuh dengan perjuangan. Namun bersama Allah Bapak Ibu ada damai yang melampaui segala akal. Ada sukacita yang tidak tergantung keadaan. Ada pengharapan yang tidak bisa dicuri oleh dunia dan oleh apapun. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita belajar menata hati. Jangan menaruh iri pada keberhasilan orang yang jauh dari Tuhan. Sebaliknya, syukuri setiap langkah bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Dia Bapak Ibu, hidup kita punya arah. Hidup kita punya makna. Dan hidup kita punya tujuan yang kekal. Kebahagiaan sejati bukan soal apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita ikuti. Sekali lagi Bapak Ibu, kebahagiaan sejati bukan soal apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita ikuti. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tapi hanya Allah yang bisa mengisi hati dengan sukacita yang sejati. Mari kita pilih untuk tetap berjalan bersama dengan Allah dan bukan bersama dengan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami rindu ya Tuhan, supaya pandangan kami tidak dicondongkan dengan apa yang sementara. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh memandang hanya kepada Tuhan. Karena itulah yang akan membuat hidup kami menjadi jauh lebih berarti. Tuhan, bantu kami untuk kami bersyukur
di dalam segala keadaan yang kami miliki. Dan biarlah kami berhenti untuk membandingkan diri kami dengan orang lain. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.